lagi sama Hayu. Nah, sekarang Hayu lagi jalan-jalan ke tengah-tengah kota lagi nih di daerah Jakarta. Siapa yang nggak kenal Pasar Senen? Nah, di sini Hayu lagi ada di terminal Pasar Senennya nih. Hayu mau ajak kalian jalan-jalan ke tempat yang sekarang itu jadi tempat refreshingnya anak-anak muda ya, karena belanja-belanja yang murah-murah, yang bagus-bagus, dan tempatnya juga sekarang udah nyaman, nggak seperti dulu yang ada di pinggir jalan. Nah, karena itu Hayu mau langsung ke sana, mau lihat langsung dan mau cari tahu ada apa aja di gedung Pasar Senen itu. Kalian penasaran nggak? Ikuti terus jalan-jalan Hayu ya. Let's go! Tara. Hayu lagi ada di depan toko hordeng. Ini unik banget sih, dari banyaknya penjual Pasar Senen yang baju, jeans, terus celana buat kerja ya biasanya, terus kaos-kaos, jaket, sweater, pokoknya banyak banget. Tapi di sini Hayu ngeliat ada satu nyempil sendirian, dia jualan hordeng. Bagus-bagus. Nah, cuman di samping toko hordeng ini itu ada penjual kayak stok buat toko-toko yang ada di Pasar Senen ini. Dia sananya mau beli baju nih. Nah, satu bal itu dia jual ada di samping toko hordeng ini. Ini dia nih. Ini kalau abang kalau jualan kayak gini untuk saat sekarang nih kayak gimana nih bang? Ya kalau sekarang mah agak terganggu sedikit sih. Terganggu soal? Iya, masalah PPKM ini. PPKM ini ya bang? Ngaruh deh. Kalau sama yang dulu beda nggak bang? Pasti jauh beda. Jauh beda. Kalau sekarang nih biasanya satu bal ini isinya berapa ton ini? Dia nggak nentu kak. Nggak nentu. Kalau tas gini sampai 150 gitulah, sekitar gitu. Oh, jadi beda-beda. Beda-beda. Kalau baju nih biasanya umumnya berapa ton? Kalau baju buat cewek ya 300 tuh biasanya paling dikit. 300 piece paling dikit dalam satu karung. Nah, kalau sekarang karena menurut abang PPKM nih, dari yang 300 piece itu bisa jadi berapa kalau sekarang? Sistemnya gini, kalau gini kan pengunjung kan masuknya susah. Ya ngandalin langganan kita, diborongin gitu, ambil 100 piece kali sekian gitu mainnya. Oh. Kalau eceran susah kan, orang soalnya masuk nggak bisa kan. PPKM berpengaruh juga sih. Karena PPKM jadi terpengaruh. Berarti banget. abang sekarang andalinnya dari orang-orang langganan abang sendiri ya? Iya. Nah, biasanya kalau ini ada apa aja nih bang? Ya ada tas, ada celana, jaket juga ada, jaket jeans, celana cewek gini, pakaian dress. Terus ada rasa nekat banget yang mau jualan seperti ini, karena pasti udah kelihatan jelas banyak barang yang reject gitu. Yang rejectnya dia nggak banyak kak, kalau satu ini kan, satu karung gini kan, paling sekitar 10 piece, 15 piece gitu rejectnya, nggak semua sih. Rezeki-rezekian, kalau jackpot ya dapat brand yang mahal kan, itu dia. Kalau yang apa, yang reject kayak gitu, senenya sweater atau baju itu dikemanain lagi bang? Ya nggak layak pakai kak, langsung kita buang dulu. Nah, tadi aku sedikit cerita-cerita juga nih sama bapaknya yang jual hordeng. Katanya hordeng-hordeng ini dari Korea, semuanya impor, karena bahan-bahannya yang memang bagus-bagus kalau dari Korea. Kalau untuk dia sendiri mungkin lebih senang dan lebih apa ya, memang adanya yang harus dia jual hordeng. Dan ini kan kata dia juga bilang kalau hordeng itu pembelinya
kalau butuh soal kayak ngebangun rumah, dia baru beli hordeng kan. Kalau baju, celana, pakai gitu kan pasti ada aja setiap harinya. Cuma kalau kita mau ngebangun rumah, pastinya beli banyak hordeng dong, karena jendelanya bukan cuma satu. Nah, di sini juga bukan hanya hordeng, tapi ada spray buat kasur ya. Jadi ini tuh alat rumah, perabotan rumah. Ada spray, ini juga halus-halus banget sih. Karena panas banget jadi Hayu kegerahan. Nah, nggak jauh dari celana-celana jeans, celana bahan yang tadi Hayu beli, itu di depannya ada aksesoris topi nih. Buat jalan-jalan Hayu juga bisa kan? Hayu mau pilih-pilih juga. Nah, katanya yang ada di dalam kardus ini yang Hayu tanya tadi, itu harganya cuma 10.000. Gimana coba? Murah banget kan? Hayu mau pilih-pilih nih topi-topi yang bagus. Kegiatan membeli pakaian bekas itu istilah lainnya disebut thrifting. Kalau Hayu inget-inget, dulu banyak yang gengsi untuk membeli pakaian bekas. Nah, kalau sekarang bisa jadi gaya hidup di perkotaan. Bagi yang belum pernah thrifting, harus nyobain keseruan yang berbeda dibanding dengan belanja di mall loh. Punya tantangan dan khasnya sendiri. Apalagi membeli pakaian yang lahir bukan di zaman kita. Misalnya pakaian vintage atau impor. Ih, seru banget sih. Nah, lalu bagaimana dengan kebersihannya? Pasti di antara kita ada yang bingung gimana caranya supaya pakaian bekas tetap higienis. Untuk itu, Hayu punya tipsnya. Ini dia. Yang pertama, silahkan kucek baju dengan air mengalir lalu rendam selama 30 menit. Jika air rendaman masih terlihat keruh, lakukan sekali lagi sampai air tersebut tidak terlalu keruh. Yang kedua, rendam pakaian dengan deterjen dan air panas. Lalu jika mencuci dengan tangan, silahkan kucek jika air sudah menghangat. Lalu bilas kemudian. Yang ketiga, setelah dengan deterjen, kalian bisa mencucinya dengan air yang dicampur dengan cuka putih. Tapi jangan dicampur dengan deterjen ya. Jika menggunakan pengering, keringkan dengan panas yang tinggi. Namun jika dijemur dengan matahari, jangan jemur pakaian di ruangan ya. Tetap cari cahaya matahari yang terik agar tak ada lagi bakteri dan virus. Setelah itu, setrika pakaian dengan suhu yang panas sebelum dipakai. Hai, balik lagi sama Hayu. Nah, kalau tadi Hayu udah beli baju, celana, topi. Sekarang Hayu bisa ngapain lagi ya di Pasar Senen? Hayu udah ada di lantai 1 timur nih, tapi itu lantai ini di bawahnya baju-baju yang tadi Hayu beli, berarti nggak jauh, tinggal turun ke 1 lantai aja ya. Nah, di tempat ini itu yang Hayu lihat ya, di sini itu ada orang yang lagi ngebordir. Dan toko-toko yang ada di sini tuh bedanya dengan toko-toko yang ada di atas, itu di sini tuh kayak ngejual berbagai aksesoris ya, aksesoris untuk pekerja.
kayak ada topi, ada rompi, ada medali, ada kacamata. Masih banyak lagi sih. Tapi ini kayak lebih khususnya untuk para pekerja, kayaknya seragam, PLN, banyak banget rompi-rompi yang ada di sini. Nah, Hayu mau ngebordir topi yang Hayu beli dari atas. Kira-kira bisa nggak ya? Ikuti terus jalan-jalan Hayu. Let's go! Hayu udah ada di depan penjahit nih, tukang bordir ya, bahasanya tukang bordir di lantai Pasar Senen ini, lantai 1 timur. Aku mau ngebordir topi yang aku beli di atas tadi. Kayaknya lucu ya, dikasih bordir jalan-jalan Hayu. Halo Bapak, aku mau ngebordir nih Pak. Iya boleh. Ini kira-kira bagusnya warna apa ya Pak? Merah bisa. Merah ya. Sama warna biru ya Pak, saya pesen sesuai dengan baju saya, namanya jalan-jalan Hayu. Lanjut. Oke. Nah, ini nih bahan yang dari titanium. Mbak boleh jelasin sedikit nggak sih? Siapa tahu pemirsa jalan-jalan Hayu nih yang pengen datang ke Pasar Senen terus pengen beli pernak-pernik ini gitu kan. Yang tadi Mbak jelasin tuh ada 2 bahan ya. Yang satu ini yang Hayu pegang ini bahan titanium. Iya, bahan titanium. Terus Dia dijamin nggak luntur. Kalau titanium itu dia awet. Terus pantangannya juga nggak ada kena embody, parfum. Pokoknya berbagai alkohol gitu nggak apa-apa, dia nggak bakal luntur juga. Kalau yang bahan suping dia luntur, terus dia nggak awet juga. Nah, kalau buat anak muda nih yang suka main air ya, jalan-jalan, kita pakai sunscreen di kulit. Nah, ini cocoknya buat yang titanium. Titanium ini harganya sekitar berapa, dari berapa nih, Mbak? 100-an lah. 100-an. Cocok lah ya untuk kantong anak muda zaman sekarang. Tapi yang kalau di sini nih biasanya nih yang beli pasarannya lebih ke siapa nih, Mbak? Ke ibu-ibuan. Ke ibu-ibu ya? Ke ibu-ibu. Iya, untuk banyak. remaja mungkin kalung Iya, gitu ya. kalung. Gelang mungkin ya. Kalau cocok buat Hayu yang mana nih, Mbak? Boleh kurang mana? Mbak pernah pakai cincin yang Mbak jual sendiri nggak? Pernah. Oh, wow. Ini bahannya apa, Mbak? Titanium udah 1 tahun nih nggak luntur. Wah, ini titanium 1 tahun Mbak pakai. Iya, udah nggak luntur, dipakai terus. Gelangnya juga. Iya. Sama kalungnya juga, Mbak. Wih, keren banget berarti ya, titanium, rekomendasi banget. Lumayan ya harganya. Iya, Dan 50-an, dari 50-an, ada yang 100. Tergantung modelnya sih, kalau yang polos 50, kayak gini 50. Kalau dia yang bermotif ini, yang seperti apa? kalau kayak gini dia 75. 75. Oh, jadi beda-beda ini ya. Mbaknya suka enak dong Mbak, kalau pengen pakai tinggal ambil. Iya, tinggal ambil, tinggal cobain aja. Udah lama ya Mbak jualan di sini? Udah 1 tahunan lah. 1 tahunan. Gedungnya gedung baru. Berarti titanium ini cocok untuk jalan-jalan nih Mbak. Kalau Iya, diajak buat jalan-jalan ini bagus. cocok banget ya. Soalnya kalau Ayu kan jalan-jalan nih bisa kena keringet lah di tangan gitu, Iya. kena air gitu kan. Wah, cocok banget nih Ayu mau milih-milih. Nah,
Ayu udah selesai lihat-lihat nih toko yang ada di lantai paling dasar. Ya kan, ada snack, ada baju juga sih sebenarnya di sini. Cuman ada beberapa toko baju aja, nggak sebanyak yang di lantai atas tadi yang Hayu beli baju-baju itu. Kebanyakan di sini itu alat-alat rumah tangga. Jadi yang sering keliling di daerah sini tuh kebanyakan ibu-ibu sama bapak-bapak untuk membeli alat rumah tangga, peralatan rumah tangga lebih tepatnya, seperti kipas, mesin cuci, ya kan. Terus sering lihat juga ibu-ibu beli-beli snack untuk mungkin di rumah ya, persediaan di rumah. Nah, Hayu udah jalan-jalan ke Pasar Senennya. Sekarang Hayu mau ajak kalian buat ke daerah luar Pasar Senennya nih, tapi nggak jauh dari Pasar Senennya. Ini juga masih sama kok, pasar juga. Nggak enak kan kalau habis dari pasar kita nggak bawa apa-apa. Nah, sekarang di sana kita mau beli oleh-oleh lagi nih buat di rumah. Snack juga sih, cemilan lah ya, cemilan sehat. Oke, mau tahu apa aja? Ikuti terus jalan-jalan Hayu. Let's go. Hayu mau cerita dulu ya. Kalian tahu nggak sih sejarah Pasar Senen ini? Pasar Senen ini sudah ada sejak tahun 1735. Dan Pasar Senen ini menjadi salah satu pasar tertua yang ada di Jakarta loh. Nah, kalau untuk nama pasarnya disebut Pasar Senen karena awal buka pasar tersebut konon katanya di hari Senin. Tapi kalian kalau mau ke Pasar Senen hari Kamis juga nggak apa-apa sih. Soalnya sekarang buka setiap hari. Sekarang nih pasar yang Hayu bilang ini tuh udah bener-bener pasar yang sehari-hari kita lihat ya. Kayak di belakang Hayu itu penjual sayur, ada kol dan buah nangka yang siap untuk jadi sayuran. Dan di samping Hayu itu ada sawi. Nah, ini pasar sayur-sayuran ini deket dengan Pasar Senen yang tadi Hayu belanja aksesoris, baju-baju. Nah, ini deket banget. Buat kalian nih yang mau belanja sekaligus, kayak kita dari Pasar Senen, mau belanja sayur-sayuran dan buah-buahannya, kita ke pasar sini nih. Ini rame banget, kondisinya rame banget karena tempatnya di pinggir jalan dan memang di samping-sampingnya itu banyak banget orang yang mangkal bajai. Karena di sini tuh memang yang Hayu bilang ya, tempatnya strategis banget. Di samping pasar ini juga terdapat stasiun kereta api, stasiun Pasar Senen. Dan di belakang sana, itu nggak jauh dari pasar ini, itu ada terminal Pasar Senennya. Nah, makanya pasar ini sangat ramai dan padat sekali. Lihat di belakang Hayu itu banyak banget orang yang belanja, dan banyak banget orang yang di samping jalan ini penjual-penjual gorengan, terus tempat mangkalnya para bajai-bajai. Nah, sekarang Hayu mau bawa oleh-oleh buat makan di rumah nih. Hayu mau beli buah-buahan deh, mau cari-cari buah-buahan buat nyemil di rumah. Oke, ikuti terus jalan-jalan Hayu. Let's go! Nih, Hayu lagi ada di pasar buah-buahannya nih. Kalau tadi kan kita ngelewatin pasar sayur-sayurannya dulu. Yang tadi tuh kayaknya kelihatannya ya bukan main, rame banget karena memang yang Hayu bilang tempatnya itu pinggir jalan dan arah mau putar balik. Jadi orang yang lewat, kendaraan, terus orang yang mau ke pasarnya, jadi makin rame banget itu jalanan dan sempit banget. Di situ tuh bukan pasarnya
nggak di pinggir jalan banget, sepertinya kayaknya ada sampai ke dalam. Cuman kita nggak sempat masuk ke sana. Kita lewat depannya aja itu udah kelihatan banget pasar di dalamnya seperti apa. Di sana itu pasar-pasar sayuran ya yang banyaknya. Nah sekarang Hayu lagi ada di pasar buah-buahannya nih. Hayu mau beli buah-buahan buat oleh-oleh di rumah makan. Nah ini terong Belanda nih, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti terong gelatik yang warnanya hijau bulat. Kalau kalian tahu, kalau kalian pernah makan dan tahu itu pasti agak lumayan mirip ya bentuknya seperti ini. Ini juga buahnya yang cukup lumayan langka ya untuk sekarang kita temui nih terong-terong Belanda. Kalau yang tadi pengunjung beli itu katanya terong Belanda dibikin jus dicampur dengan markisa, itu rasanya makin seger. Tapi Ayu mau cobain nanti ya. Rasanya kalau dimakan langsung memang nggak enak ya karena ada kulitnya. Kulitnya ini yang bikin pahit. Nah tapi ini buahnya seperti ini. Buahnya kayak gini. Ini kalau rasanya agak ada pahit-pahitnya, tapi kecut seger gitu. Pantas ini cocok banget sih kalau dipaduin sama markisa, dikasih gula, dibikin jus, ini enak banget. Nah, masih di Pasar Senen nih, di samping terminal Pasar Senennya sendiri, ini ada barisan toko-toko buku yang memang toko-toko buku ini tuh menyajikan buku-buku yang zaman-zaman dulu juga ada gitu. Ada juga buku-buku yang zaman sekarang. Nah, sekarang Hayu lagi sama penjual buku-buku yang legend ini. Halo Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Lasma. Ibu Lasma. Ibu, halo, di Pasar Senen sendiri itu kan kayak semuanya barang impor gitu kan. Kalau buku ini impor nggak? Enggak. Enggak. Buku bekas. Buku-buku sini bekas. Kalau rongsokan Madura itu datang ke sini ngantar. Ya kan? Yang rongsokan dengan lewat dikumpulin di Madura. Kan di situ banyak besi buku apa segala macam. Kan disuruh milih mana yang kira-kira laku. Ya udah kita beli per biji. Seperti itu. Iya. Aku pikir dari luar negeri. Enggak gitu. lah. Karena memang fashionnya orang. Enggak. Oh, Banyakan yang bekas ini daripada yang baru. dari dalam negeri aja. Sampai Di sini. sebanyak ini. Iya, orang udah hampir 20 tahun ya. Ini masih di rumah masih banyak yang bekas. Oke deh, Bu. Aku mau lihat-lihat ya Bu ya bukunya. Mungkin Hayu mau baca. Ya udah. Yang cocok nih, yang mana nih Bu? Mau baca motivasi, mau nonton. Oh ini nih ada buku Soekarno, biografi lengkap Bapak Soekarno. Wah. Nah mungkin Hayu mau lihat-lihat buku lagi karena itu banyak banget ini gudangnya buku kayaknya ya. Hayu baru ngeliat buku sampai satu ruangan penuh. Nah, karena tadi Hayu udah belanja-belanja, udah lihat pernak-pernik, udah lihat makanan-makanan ringan, snack-snack yang zaman dulu banget ya, ada di Pasar Senen juga. Nah, karena Pasar Senen ini juga lingkungannya dekat dengan perkampungan ya, kayak perumahan-perumahan warga. Jadi Hayu lagi ngeliatin bapak-bapak yang lagi main bola nih sambil ngilangin rasa capek Hayu. Nah, karena Hayu udah jalan-jalan juga, udah capek seharian, Hayu mau undur pamit dulu nih sama kalian. Gimana? Jalan-jalan Hayu seru kan? Kalian bisa tahu semua satu isi gedung Pasar Senen ini. Hayu juga jadi penasaran dan kayaknya mungkin bakal balik lagi ke sini sih. Tapi jangan lupa tetap saksikan terus Jalan-Jalan Hayu setiap hari Jumat jam 12 di Nusantara TV. Dan jangan lupa juga subscribe Jalan-Jalan Hayu
YouTube-nya ya, dan Instagram jalan-jalan-hayu_NTV. Jangan lupa karena Hayu bakal update terus mau jalan-jalan kemana lagi biar kalian gak ketinggalan nih. Oke, dadah, let's go, bye-bye. NTV, sahabat kita.